Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, untuk hari ini kita pastinya akan bahas Bitcoin lagi. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Sepertinya tadi di Telegram group pada banyak yang galau gitu ya, melihat Bitcoin kembali turun ke bawah setelah kemarin hampir nyentuh ke high-nya di sekitar 50.500. Jadi saya decide untuk buat video agak awalan hari ini supaya teman-teman nggak galau lagi gitu ya. Walaupun saya baru bangun tidur, jadi maklumin suara saya masih agak kayak orang baru bangun tidur gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas kira-kira prediksinya seperti apa, dan pastinya ada data-data yang sangat penting yang perlu teman-teman tahu selain juga hanya chartnya aja. Oke, jadi langsung aja kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu nyampe di angka 2,21 triliun dolar atau turun 0,59%. Kemudian Bitcoin kembali ke 48.843, turun 1,96%. Ethereum masih bertahan di angka 3.700, turun 0,1%. Cardano 2,9 dolar, turun 2%. Binance 481 dolar, turun 3%. XRP 1,24 dolar, turun 0,9%. Solana masih tetap meroket 20% ke 134 dolar. Dogecoin 0,29 dolar, turun 4%. Polkadot 31,79 dolar. Uniswap kembali ke 29,47, turun 3%. Oke. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke. Ya, seperti yang teman-teman bisa perhatikan bahwa ketika kemarin kita retest ke area resistance di sini, kita langsung ke reject lagi ke bawah, dan semalam banyak banget yang panik saya lihat karena ngelihat Bitcoin ke reject lagi dari 50.000, udah mulai pada kayaknya pada gelisah gitu ya. Jadi gini guys, sekarang memang kita melihat indikasi yang tidak cukup baik menurut saya, karena ya ada juga kemarin yang bilang, bang ini kan double top. Ya oke lah, bisa jadi double top gitu ya. Tetapi akan valid double topnya jika kita sudah menembus dari neckline di sini. Oke. Jadi untuk sementara kita masih berasumsi gitu ya bahwa ini adalah double top. Tetapi kalau misalnya teman-teman perhatikan memang di 4-hour chart, oke, bahwa kita masih sekarang tertahan di trendline di sini, dan juga ada area support di sini di sekitar 48 sampai 47.700-an di sini. Jadi ini adalah area support terakhir yang menurut saya wajib dipertahankan oleh Bitcoin. Dan ada dua skenario yang menurut saya bisa terjadi jika dari sini kita ngelihat ada semacam V-shape recovery. Oke. Semacam ini V-shape recovery, maka kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Oke. Tetapi ini ada dua skenario nih guys. Tapi satunya adalah kita kembali membuat satu lagi low seperti yang dari kemarin-kemarin sudah kita jelaskan. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan pergerakan di sini, ini mirip dengan pergerakan yang ada di sebelah sini. Kenapa bisa begitu? Saya jelasin ya. Ketika ini kita ada membuat impulsive move, oke, kemudian ini correction, kemudian kita retest lagi high-nya, membuat semacam double top, oke, tapi terreject, dan di sini kita down, menembus dari neckline-nya di sini, oke. Jadi confirm ini double top, dan di sini kita konsolidasi membuat flag, dan kita turun lagi untuk retest support di sini sebelum naik. Nah ini juga sama, kita impulsive move, kita koreksi, oke, dan kita kembali retest ke high-nya, lalu kita ke reject lagi. Kita ke reject lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah hal yang sama akan terjadi di sini, ataukah kita dari sini akan membuat V-shape recovery? Nah, menurut saya teman-teman hanya cukup melihat price action-nya saja. Jika yang muncul nanti adalah model semacam ini kan corrective structure atau pergerakan yang korektif gitu ya. Jadi ini semacam flag gitu ya. Nah, jika seperti ini, maka
kita akan membuat, atau yang semacam ini juga flag gitu kan. Nah, jika ini kan berarti pattern continuation guys, berarti kan kalau misalnya pergerakan sebelumnya bearish, kita membuat pattern continuation atau semacam flag, oke, berarti kan akan terus turun kan. Lalu ini juga membuat flag lagi. Flag adalah pattern continuation atau pattern penerusan gitu ya. Jadi kita akan down lagi. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka kita harus melihat semacam flag juga di sini. Baru kita bisa expect, oh mungkin kita akan membuat satu lagi low di sini. Dan kalau misalnya daerah ini tidak mampu tertahan, maka area selanjutnya udah di bawah 46.000 dan bisa jadi area yang dari kemarin kita sebut itu di sekitar 45 ribuan itu akan tercapai. Tetapi itu baru asumsi ya guys. Sekarang kita masih tertahan di area trendline di sini. So, kalau misalnya dia membuat tiba-tiba ada impulsif lagi, jadi tiba-tiba naiknya kenceng ke atas, maka kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas, V-shape, lalu kita mungkin konsolidasi sebentar, baru naik lagi. Nah, itu kita melanjutkan kenaikan ke atas. Tapi jika kita membuat corrective move, seperti pattern continuation, seperti flag, seperti ini, maka kita akan down sekali lagi, dan kita harus lihat kira-kira mampu ditahan di mana. Jika daerah di sini tidak mampu bertahan, maka kita akan membuat lagi hal yang selalu kita sebut kemarin, yaitu adalah koreksi dua wave. Jadi ini kita anggap A-nya, ini adalah B-nya di sini. Oke, jadi ini semua adalah B. Ini baru kita membuat C gitu ya. Baru dari sini kita melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi ya, teman-teman nggak usah panik-panik banget lah ya. Karena kenapa? Walaupun kita terreject dari resistance kemarin di 50-an 1.400-an ya. Berapa kemarin nyampe nya? 50.300-an. Nah, secara chart memang kita ngelihat ya ada potensi semacam double top gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman perhatikan di belakang layarnya, nah ini saya mau tunjukin nih supaya teman-teman ya lebih lega lah gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah data yang menunjukkan balance on Coinbase. Jadi ini adalah stok Coinbase yang berada di stok Bitcoin yang berada di Coinbase ya. Jadi selama tahun 2017 September sampai Mei 2020 kita melihat balance Bitcoin di Coinbase itu terus meningkat. Oke. Jadi ini sepanjang hampir sebagian besar bear market itu balance-nya terus meningkat, tetapi ketika nyampenya di akhir tahun 2020 sampai sekarang kita ngelihat trennya terus menunjukkan penurunan. Ini yang artinya bahwa semakin banyak sekarang orang itu membeli Bitcoin bukan hanya untuk mendapatkan short term gain atau keuntungan jangka pendek gitu ya. Mereka rata-rata juga udah membeli dan untuk di hold. Jadi tidak ada peningkatan sama sekali, terus menurun dari akhir tahun 2020 sampai sekarang kita udah mencapai level yang sama dengan di bulan Desember 2017. Jadi last time balance was 700,000 in December 2017. Jadi terakhir kita balance Bitcoin di Coinbase itu sebesar 700.000 Bitcoin. Itu terakhir ada di bulan Desember 2017. Jadi udah lama banget. Dan sekarang kita udah menyentuh lagi level itu dan kelihatannya kita terus nyungsep ke bawah. Jadi belum ada tanda-tanda bahwa banyak sekali orang mulai melepas Bitcoinnya, tetapi malah semakin banyak orang mulai mengakumulasi dan hold gitu ya. Jadi belum ada tanda-tanda yang aneh-aneh. Kemudian di sini juga dikatakan aside from a one-off spike 2 weeks ago, long-term holders aren't taking exit liquidity. In my opinion, the dead cat bounce narrative is dead. Jadi walaupun kita udah naiknya lumayan kencang dari koreksi kemarin hampir ke 29 ribuan kalau nggak salah ya. Nah, menurut si Will Clemente ini kita belum melihat ada para long term holder, para pemegang jangka panjang itu kayaknya belum berminat untuk keluar dari market.
So itu menurut dia adalah sebuah indikasi yang positif, karena biasanya jika kita dalam bear market, teman-teman bisa lihat tuh, ketika ada dead cat bounce biasanya para long term holder ini melepas semua Bitcoinnya, dan itu yang menyebabkan harga terus menurun. Jadi kalau sekarang tidak ada terlihat spike sama sekali, jadi para long term holder juga masih optimis gitu ya, belum ada perubahan sama sekali soal hal itu. Dan juga ada beberapa berita yang positif hari ini datang. Ini juga katanya ada $1.5 trillion investment management firm is hiring a Bitcoin and crypto research analyst. Jadi ada investment management firm lagi yang mempunyai aset sebesar $1,5 triliun, dan sekarang mereka mencari seseorang yang ahli dalam bidang kripto. Setelah kemarin kita udah dengar soal Amazon lah, soal siapa lagi, banyak udah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang mencari gitu ya orang-orang yang ahli dalam bidang kripto agar nggak ketinggalan gitu. Nah, ini dia punya asetnya 1,4 triliun guys, dan mereka baru sekarang mulai melirik Bitcoin gitu ya. Namanya Franklin Templeton gitu ya. With over 1.4 trillion in asset under management, posted an open position for a research analyst cryptocurrency on LinkedIn. Keren kan? Jadi hampir setiap hari sekarang kita ngelihat ada info-info seputar perusahaan baru yang pengen akses ke kripto, kemudian ada platform baru membuka akses ke kripto dan lain sebagainya. Bank besar juga ikutan, dan juga Twitter to allow users to add BTC and ETH addresses to profiles. Jadi nanti Twitter juga udah mempunyai rencana, walaupun mereka belum mengumumkan secara resmi ya guys, tapi dikatakan di sini ada seorang yang namanya Kayvon Beckpour. Dia adalah Twitter's product lead ya. Dia adalah ya intinya ketuanya produk Twitter lah ya, produk-produk Twitter. Ini dikatakan Twitter's product lead. Kalau diartikan ya ketua produk leader ya, ketua produk Twitter. Jadi dia mengatakan nanti Twitter itu kita akan bisa menyematkan atau menambahkan alamat Bitcoin atau Ethereum kita ke profil Twitter kita. Jadi nanti orang-orang bisa ngetip kita atau memberikan sawer lah gitu ya, sawer kita di Twitter dengan cryptocurrency gitu ya. Jadi nanti udah lagi direncanakan. Nah, jadi dikatakan Twitter is working to allow you to add your Bitcoin and Ethereum addresses to your profile to receive tips via tip jar feature. It is not necessary to link a Strike account to add them into your profile. Jadi ya, nanti kalian bisa sematkan atau menempatkan alamat Bitcoin dan Ethereum kalian ke profil Twitter kalian. So kalau misalnya ada yang mau ngetip kalian atau ada yang mau sawer kalian gitu ya, itu bisa langsung lewat Twitter dan lewat yang namanya tip jar feature. Jadi sekarang semakin keren gitu kan, mau nyawer aja sekarang udah bisa pakai kripto gitu. Jadi apakah menurut teman-teman dengan banyaknya berita positif seperti ini, apakah kita akan melihat bear market? Saya rasa saya tidak yakin gitu ya. Jadi walaupun kita sekarang terreject kemarin dari 50.500 ya, anggapan saya itu kalaupun kita masih tetap turun, ya sudah, berarti kita akan koreksi lebih panjang, itu aja. Tapi belum ada menurut saya indikasi untuk kita kembali turun sampai 29-an. Itu udah masih jauh sih, masih jauh banget menurut saya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat dari rejection seperti itu ya jangan panik juga lah. Gak perlu terlalu panik, karena apa? Kalau misalnya teman-teman zoom out ke daily, ini cuma secuil doang kok guys. Secuil doang, berapa persen sih? Coba kita ukur. Baru juga 3%. 3% guys. 3% doang, teman-teman lalu udah panik gitu kan. Lalu ini apa dong? Berapa persen ini? 72%. Kenaikan 72%, lalu koreksinya cuma nggak sampai 10%, lalu teman-teman udah panik kan? Aneh gitu kan? Jadi kalau misalnya kita terreject pun dari sini, menurut saya tidak ada hal yang aneh, ya kan?
Kalaupun kita tetap turun, ya sudah, anggapannya memang kita akan koreksi saja lebih lama sebelum kita melanjutkan ke atas. Oke, jadi ya itu aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat, mohon bantuan like-nya dan share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.